saya. Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Ya, kembali di Talk to News, pemirsa. Misteri kematian Mirna. Pak Akhyar, dari 25 kali persidangan tadi kita sudah dengarkan begitu ya, apa yang menjadi keterangan dari Bang Otto sebenarnya. Tapi kalau Anda yang juga sempat melihat persidangan ini secara langsung begitu di PN Pusat, kalau Anda membaca dari sisi ahli hukum pidana begitu, dari 25 persidangan yang sudah dilakukan ini, seperti apa dari pandangan Anda? Saya melihat dalam kasus ini kan didakwa itu meninggalnya karena racun. Ya. Jadi ada dua masalah. Satu, kenapa dia meninggal? Selalu saya bilang gitu. Dakwaan kena racun. Berikutnya yang harus diperdebatkan juga, siapa yang memberikan racun untuk memintai pertanggungjawabannya. Nah, dari selama persidangan ini ahli, karena ini seru, kenapa serunya persidangan ini? Karena tidak ada saksi yang langsung, saksi fakta, yang langsung melihat bahwa Jessica memasukkan. Ya. Sehingga bergeserlah kepada alat bukti, kepada keterangan ahli, dengan nanti lari kepada petunjuk. Nah, ahli ini, itu saya mengklasifikasikan ahli yang muncul selama ini bisa dibagi tiga. Oke. Ada satu pihak mengatakan meninggalnya adalah karena racun sianida, dan itu dimungkinkan oleh saudara Jessica. Tetapi satu sudut lagi yang lain, yang dari saksi yang dihadirkan oleh pihak penasihat hukum, itu bukan karena sianida dan bukan oleh saudara si Jessica. Yang di tengah-tengah ini tidak mengatakan karena racun atau tidak, ini bisa karena banyak faktor menurut saksi yang ini. Nah, ini menariknya ini lagi, semakin di kedua belah pihak ini, jaksa, penuntut umum, penasihat hukum adalah bagaimana untuk meyakinkan hakim. Di jaksa tentu meyakinkan adalah dakwaannya dia nanti akan terbukti. Pihak penasihat hukum harus berusaha dengan ahli-ahli saksi yang diajukan dengan alat bukti bahwa bukan saudara Jessica. Nah, ini semakin menarik sebetulnya untuk kita perhatikan. Kalau kita lihat dalam beberapa kali persidangan, saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum maupun dari penasihat hukum atau kuasa hukum begitu ya, ini seolah-olah seperti perang keahlian begitu. Ketika yang jaksa penuntut umum dari saksi memberikan keterangan, kemudian dibantah lagi oleh saksi ahli dari pihak kuasa hukum begitu, sehingga masyarakat pun diberikan sebuah tontonan sebenarnya drama begitu yang dihadirkan dalam persidangan ini. Iya, ini kan drama katakanlah tanda kutip, tapi ini adalah untuk pendidikan hukum masyarakat menurut saya bagus sekali. Jadi masyarakat juga belajar bagaimana sih hukum law in action itu bagaimana, bagaimana sih berjalannya sistem peradilan pidana. Ini bagus untuk masyarakat kita. Nah, kedua belah pihak ini tentu kan mengadu strategi. Setiap langkah ibarat orang main catur atau sepak bola, langkah ini tujuannya apa, harus dimentahkan lagi oleh pihak yang lain. Ini itu yang terjadi. Saling mementahkan dalil, bukti-bukti yang ajukan oleh para pihak. Artinya adu strategi yang cukup cepat begitu yang dimainkan oleh keduanya sebenarnya. Sangat menarik sekali. Kalau dari saksi ahli kemarin yang juga seorang pakar hukum pidana juga sempat mengatakan begitu ya, ada sebenarnya proses penyidikan yang tidak dilakukan secara sempurna sehingga hasilnya pun tidak maksimal sebenarnya. Ahli kemarin, saudara Muzakir mengatakan demikian. Tetapi langsung dibantah lagi oleh pihak jaksa dengan mengemukakan pra peradilan. Dia katakan itu sudah dianggap sah. Muncul lagi, nah ini dihajarkan begini, bantah lagi. Jadi nanti hakim betul-betul ini perlu hati-hati, teliti betul. Karena dua-dua hal ini, setiap ini langkahnya sampai ke ujung itu selalu bisa di-counter gitu ya, di-counter terus. Saya mengikutinya dengan seksama. Ini adalah bahan untuk saya di fakultas. Kalau secara umum Anda sebagai pengunjung ruang sidang begitu ya, kalau melihat apakah memang sudah mulai tampak ada keraguan-keraguan dari pihak majelis hakim sendiri, sehingga kalau kita lihat kemarin sebenarnya tidak ada jadwal persidangan, namun hakim meminta untuk ada jadwal di hari Senin kemarin. Kalau itu dianggap keraguan-raguan, ya bisa. Tapi kalau itu dia tidak ragu-raguan juga bisa. Karena hakim itu sesuai dengan KUHAP kita,
itu menurut 183 KUHP harus ada 2 alat bukti dan dia yakin. Oke. Jadi untuk meyakinkan dia itu apakah ini terbukti atau tidak terbukti. Jadi langkah penundaan itu menurut saya membacanya adalah untuk mengambil lebih yakin lagi dia. Tapi kita tidak bisa tebak nih kalau saya sekarang ini. Yakinnya kemana? Terbukti atau tidak terbukti? Karena dua-dua hal ini saya ngelihat tuh, waduh, sangat seru. Inilah Artinya yang paling seru. 2 alat bukti dan 1 keyakinan. Keyakinan. Begitu ya? Iya. Yang harus bisa disampaikan begitu di Iya, hadapan ini para persidangan. pihak harus merebut hati hakim, keyakinan hakim. Itu yang harus diperebutkan sekarang. Karena dua-duanya tadi, karena kan perang pendapat, perang teori, ahli karena fakta nggak ada. Nah itu yang terjadi sekarang. Oke, Bang Ruhut, kalau dalam RDP Anda dengan pihak kejaksaan, apa sih sebenarnya yang dibicarakan dalam RDP tersebut? Apakah juga sempat menyinggung terkait dengan apa yang dilakukan oleh pihak jaksa begitu dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin ini? Iya, itulah saya minta betul-betul jaksa itu profesional. Karena ini bukan, ya pertama orang bilang ini kan kasus pembunuhan biasa. Sempat dibahas dalam RDP? Iya, saya yang angkat masalah ini dalam RDP. Dan saya lihat Bapak Jaksa Agung, Bapak Jaksa Agung Muda semua ya menyadari. Karena saya bilang jangan main-main, ini lembaga kejaksaan loh. Kenapa Anda mengatakan harus profesional begitu? Apakah Anda sudah membaca ada langkah-langkah mungkin yang tidak baik begitu atau seperti apa? Iya, karena seperti yang dikatakan Bang Ahyar tadi ya, kasih keyakinan kepada hakim itu. Karena ini ingat loh, Pak Oto tuh bagus sekali ya, Mirna tadi ya dia berpisah, mengalir aja ya, jangan lakukan kebohongan. Padahal terdakwa itu bisa loh, ini kan masalah diri dia, dia bisa berbohong. Nah, saksi ini bukan eyewitness. Kalau bukan eyewitness, kalau eyewitness melakukan kebohongan ancamannya 7 tahun loh. Ya, ini bukan, ini sama-sama ahli. Ini, di sini saya lihat Pak Oto Hasibuan sangat profesional menangani masalah ini. Itu yang saya katakan tadi kan. Itu yang saya bilang, ini kasus ngeri-ngeri sedap. Nanti banyak orang yang terkejut-terkejut. Apalagi ya kita tunggulah besok. Ojo ke susu. Apa tanggapan dari pihak kejaksaan ketika dalam Anda menyinggung terkait dengan waktu kasus saya ini ngomong dalam itu RDP? semua ngangguk-ngangguk. Iya juga gitu. Dan ingat loh prosesnya. Sebenarnya Kejaksaan Tinggi DKI itu sangat hati-hati. Berapa kali bolak-balik ini untuk menjadi P21. Bolak-balik. Mereka juga enggak. Kok akhirnya diterima? Itu yang saya bilang, Pak Jaksa Agung jangan pertaruhkan nama satu lembaga, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Saya bilang gitu kemarin. Itu Mbak. Oke, baik. Bang Oto masih bergabung bersama kami? Oh iya, masih. Iya, baik Bang Oto, kasus yang Anda tangani ini sudah sampai ke telinga DPR begitu ya, bahkan sampai sudah masuk dalam pembahasan di RDP dengan Kejaksaan Agung, seperti yang disampaikan oleh Bang Ruhut sebenarnya. Ya, jadi saya pikir saya berterima kasih kepada Pak Ruhut karena Pak Ruhut mau mengangkat ini di DPR karena memang tidak bisa dipungkiri masalah ini sudah menjadi konsumsi masyarakat Indonesia bahkan dunia ya. Karena dari Jeddah, dari Amerika saya tiap hari dapat email mengenai hal ini. Dan saya kira ini momentum kepada pemerintah Pak Jokowi untuk bisa memperbaiki hukum itu. Dalam arti begini, hakim yang selama ini sedikit dan tanda petik saya katakan kurang mendapat percaya dari masyarakat, inilah saatnya, inilah waktunya bagi hakim untuk mempertunjukkan kepada masyarakat bahwa hakim itu adalah profesional, kan begitu? Demikian juga kepada kejaksaan juga harapan kita seperti itu. Baik, ini adalah momennya begitu ya, ini adalah saatnya. Termasuk polisi terutamanya gitu ya. Jadi artinya saya tidak dalam posisi mau menang-menangan dalam perkara ini, ya. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Karena ini kan proses penegakan hukum. Kita tidak semata-mata mencari kesalahan terdakwa, tapi kita dalam rangka ini adalah menegakkan hukum. Kalau Jessica bersalah, silakan hukum. Tapi kalau tidak bersalah, bebaskan dia. Baik. Ini nggak boleh lagi, ini main-main. Karena seluruh mata sudah memandang. Jutaan masyarakat Indonesia sudah mengerti apa yang terjadi di pengadilan. Mereka sudah bisa mencerna dengan baik. Mereka sudah melihat sendiri apa yang terjadi, sehingga pasti mereka punya penilaian sendiri-sendiri. Nah, saatnya kita, advokat juga termasuk penegak hukum lain mau bekerjasama dengan baik dalam hal ini. Ya, Bang Oto, kemarin dalam persidangan juga Anda sempat memberikan argumen begitu ya terkait dengan pembacaan berita acara pemeriksaan dari atasan Jessica, saksi yang dihadirkan oleh pihak JPU kemarin malam begitu. Ada bantahan yang sebenarnya Anda sampaikan begitu dalam persidangan yang menurut Anda mungkin sebaiknya tidak dibacakan sebenarnya BAP ini. Apa sebenarnya menjadi dasar atau menjadi alasan Anda untuk mengungkapkan bahwa BAP Christie ini sebenarnya tidak layak untuk dibacakan dalam persidangan?
Jadi begini kan, menurut hukum, kalau seorang saksi itu tidak bisa hadir, maka berita acaranya dapat dibacakan di pengadilan kalau dia sudah disumpah. Nah, berhubung karena orang ini adalah orang asing, maka dia menggunakan penerjemah. Karena itu penerjemah itu pun harus disumpah juga. Nah, kemarin ternyata ada berita acara sumpah dari saksi tersebut, tapi berita acara sumpah dari penerjemahnya tidak ada. Artinya? Termasuk juga surat. Jadi artinya dengan tidak adanya berita acara sumpah dari penerjemah, maka isi daripada berita acara itu nggak bisa dipertanggungjawabkan kan? Oleh karena itu berita acara itu menjadi gugur dan tidak sah sebagai alat bukti atau sebagai keterangan saksi di dalam pengadilan ini, karena penerjemahnya itu tidak disumpah gitu. Benar begitu Pak Akhil, kalau dari sisi hukum pidana, hakim kemarin sudah membacakan sebenarnya dari sisi undang-undang nomor sekian begitu bahwa sebenarnya diperbolehkan. Iya, itu kan wajar sekali akan berbeda pasti kedua belah pihak ini. Kembali lagi selalu saya katakan kepada hakim. Kalau sekiranya ini nanti hakim berpendapat ini sah sebagai alat bukti, tentu akan diperbolehkan. Kalau tidak, jatuhnya nanti bisa juga kepada petunjuk. Dia tidak merupakan petunjuk bukan merupakan kesaksian. Bisa digunakan petunjuk itu adalah haknya hakim. Bisa juga tidak tertutup kemungkinan di situ. Kembali lagi hakim mempertimbangkan atau hakim sama sekali nanti juga akan menyampingkan juga sangat dimungkinkan. Jadi walaupun kemarin sebenarnya hakim sudah mengizinkan dan berita acara pemeriksaan pun juga sudah dibacakan dalam hadapan persidangan, sah-sah saja begitu? Iya, buktinya kan di dalam sidang tuh yang sah tidaknya berjalan proses tuh hakim yang menentukan. Tetapi belum tentu juga kita katakan karena dibacakan kemarin lantas hakim akan mengambil itu sebagai alat bukti, belum tentu juga. Nanti akan kita lihat justru inilah yang saya katakan banyak sekali menarik hal-hal yang selama ini tidak terjadi di dalam persidangannya. Ini sungguh pendidikan hukum yang luar biasa. Banyak sekali pembelajaran sebenarnya yang dapat kita lihat begitu ya dalam persidangan sampai dengan persidangan ke-25 ini sendiri. Saya harus break terlebih dahulu, kita harus break lagi Bang Otto, kita akan kembali lagi di Talk to iNews sesaat lagi.